kasih Tuhan Yesus Kristus, dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Allah dalam perayaan Natal Gereja Segala Bangsa Jemaat Philadelphia Makassar. Puji Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, sehingga kita berada di penghujung tahun 2020. Tinggal 7 hari kita berada di tahun 2020, dan kita akan melangkah masuk pada tahun yang baru 2021. Sekali lagi, kalau kita ada sebagaimana ada pada saat ini merupakan bukti penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi kita masing-masing. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Matius 1 ayat yang ke-23 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan beranakkan seorang anak laki-laki, dan disebut orang namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tema PGI, mereka akan menamakannya Immanuel. Tapi tema pada malam hari ini disebut orang namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh hari sebelumnya nubuatan ini telah disampaikan kepada Nabi Yesaya bahwa ada seorang anak darah yang akan mengandung dan melahirkan, dan disebut Immanuel dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Maka sebab itu diberikan Tuhan sendiri suatu tanda alamat kepadamu kelak, bahwasanya anak darah itu akan mengandung. Anak darah itu akan mengandung dan beranakan laki-laki seorang. Beranakan laki-laki seorang. Dan dinamainya akan dia Immanuel. Dinamainya akan dia Immanuel. Di dalam ayat itu tidak diterjemahkan arti daripada Immanuel. Nanti Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, Immanuel yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Bukti penyertaan Allah juga di dalam kehidupan Bapak Ibu saya dan Saudara, di mana Tuhan boleh bawa kita pada penghujung akhir 2020 ini. Dan kita lihat bagaimana rencana Allah di dalam kehidupan umat manusia. Tokoh-tokoh dalam Alkitab, bukti penyertaan Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita perhatikan mulai dari Ibrahim dalam Kejadian pasal yang ke-12. Tuhan suruh dia keluar dari kaum keluarganya, dari negerinya, pergi ke negeri yang akan ditunjuk. Tuhan belum bilang di mana tempat dia akan pergi. Tapi Ibrahim dengan iman. Tetapi bukan berarti karena Tuhan beserta dengan Ibrahim, dia tidak dapat tantangan atau halangan atau rintangan. Baru dia keluar, Bapak Ibu Saudara, ternyata harus melewati Mesir. Tentunya diperhadapkan dengan Firaun. Yang menjadi masalahnya adalah istri daripada Ibrahim ini sangat cantik.
Nah, pada zaman itu raja semaunya. Dia lihat cantik, dia bisa ambil jadikan istrinya. Sehingga Ibrahim harus berkata kepada istrinya, katakanlah bahwa engkau adalah Adinda, adikku. Demikian juga di Gerar Raja Abimelek, sama. Tapi karena Tuhan yang menyertai akan Ibrahim dan istrinya, maka istrinya tidak dipengapakan oleh Firaun dan oleh Raja Abimelek. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Ibrahim ini, sehingga yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Bayangkan, istrinya sudah menopause. Untuk orang wanita ada batas waktu untuk tidak bisa mengandung dan melahirkan. Dan itu yang terjadi kepada Abraham yang dianggap dia sudah mati karena umurnya kira-kira ada 100 tahun pada waktu itu. Dan ini diungkapkan kembali oleh Rasul Paulus dan dia suratkan kepada jemaat yang ada di Roma. Dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Roma 4 ayat yang ke-18. Roma 4 ayat yang ke-18. Karena tatkala Ibrahim sudah hilang pengharapan. Tatkala Ibrahim sudah hilang pengharapan, maka ia sudah harap juga dengan iman. Tapi dengan iman dia berharap juga kepada Tuhan. Dan ia menjadi bapa kepada beberapa banyak bangsa. Ia menjadi bapa kepada beberapa banyak bangsa. Sebagaimana yang difirmankan, bahwa demikianlah akan jadi berimu kelak. Terus Ayat 19. Dan dengan tiada lemah di dalam imannya. Dengan tidak lemah di dalam imannya. Ia tampak dirinya sendiri seperti sudah mati. Dia tampak dirinya seperti sudah mati. Karena umurnya sekira-kira 100 tahun. Ya, Dan terus kandungan Sarah pun sudah mati. Tetapi sebab ingat akan perjanjian Allah. dia ingat akan perjanjian Allah dan bukti penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Tiada ia bimbang. Tidak ia bimbang Dengan tiada iman. dengan tidak iman. Melainkan ia makin dikuatkan oleh imannya. Dikuatkan oleh imannya, Dengan mempermuliakan Allah. mempermuliakan Allah. Dan sangat yakin. Dia sangat yakin, dan ini juga perlu ada di dalam kehidupan kita, keyakinan iman kita terhadap janji Tuhan. Bahwa Allah berkuasa menyampaikan barang yang dijanjikan. Allah berkuasa menyampaikan barang yang dijanjikan, meskipun Bapak Ibu Saudara sudah mustahil bagi manusia. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan yang menyertai akan kehidupan kita seperti Ibrahim ini, apa yang Tuhan janjikan itu Tuhan adakan. Karena bilangan 23:19, Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta, tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Masakan ia berfirman lalu tidak disampaikannya? Masakan ia berfirman lalu tidak diadakannya? Ibrahim cikal bakal menjadi satu bangsa pilihan Allah, satu bangsa yang besar. Kemudian kita perhatikan yang kedua adalah anaknya Ishak dalam Kejadian 26 ayat yang ketiga. Janji Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Kejadian 26 ayat 3. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Tinggallah engkau seperti seorang dagang dalam negeri ini. Tinggallah engkau seperti seorang dagang di dalam negeri ini, kata Tuhan kepada Ishak. Maka aku menyertai akan dikau kelak. Aku akan menyertai akan dikau kelak. Dan kuberi berkat akan dikau. Kuberi berkat akan dikau. Sampai situ. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana janji Tuhan, penyertaan Tuhan kepada Ishak. Dan selanjutnya menuju kepada Yakub, yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Yakub ini punya saudara kembar, yaitu Esau. Biasanya perjanjian itu diberikan kepada yang sulung, tapi memang kalau kita membaca di dalam kisah ini, sebelum kedua saudara kembar ini dilahirkan, maka Tuhan sudah menyampaikan bahwa yang muda akan memperhamba yang tua. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 28 ayat 15, bagaimana Tuhan menyertai dan melindungi Yakub karena dia mau dikejar dan dibunuh oleh kakaknya, di mana hak kesulungan telah diberikan kepada Yakub. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Maka sesungguhnya akulah akan sertamu. Aku akan sertamu. Dan akulah hendak memeliharakan dikau. Aku akan memeliharakan dikau. Barang kemanapun engkau pergi. Barang kemana engkau pergi. Dan aku yang hendak memulangkan dikau kepada negeri ini juga. Aku akan memulangkan engkau kepada negeri ini juga. Karena tiadalah aku meninggalkan dikau sampai sudah aku menyampaikan barang yang telah kujanji kepada. Jadi kita perhatikan, meskipun Tuhan menyertai akan Yakub, saudara, bagaimana perjalanannya, dia dilus, dia tidur pada waktu malam berbantalkan batu, dan dia lihat kemuliaan Tuhan, bagaimana ada tangga yang menghubungkan antara langit dan bumi. Dan akhirnya dia bangun, dia katakan, alangkah hebatnya tempat ini. Tidak lain, ini adalah rumah Allah. Dan tempat tadinya itu bernama Luz, akhirnya diganti bernama Baitul, artinya rumah Allah, di mana tempat perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Seperti tempat ini, meskipun sederhana, tapi ini juga disebut rumah Allah. Perjumpaan kita dengan Tuhan, di mana kita mendengar firman Tuhan dan sebentar kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan menyampaikan suaranya lewat karunia nubuatan. Dia menyampaikan pesan-pesannya kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Itulah keberadaan dari Yakub. Meskipun Bapak Ibu saudara, dia punya strategi untuk kembali kepada keluarganya, untuk berhadapan dengan Esau. Dia bagi 3 kloter. Pertama, dia pikir kalau pertama diserang, dia masih aman. Kalau rombongan kedua juga diserang, dia tetap aman. Tapi ternyata rancangan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pada waktu dia bergumul di Sungai Yabok, dia seberangkan segala sesuatu yang ada padanya. Segala miliknya, tinggal dia seorang diri di Sungai Yabok. Dan di sana dia bergumul. Dalam Kejadian pasal 32. Bapak Ibu Saudara, di sanalah namanya diganti. Bukan lagi Yakub yang artinya penipu, tetapi menjadi Israel, artinya pemenang. Coba kita baca Kejadian 32 ayat yang ke-28. Ya. Maka kata orang itu, tiada lagi engkau bernama Yakub. Tiada lagi engkau bernama Yakub yang artinya penipu, melainkan Israel. Melainkan Israel artinya pemenang. Karena telah engkau berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah. Engkau sudah berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah. Dan kepada manusia. Dan kepada manusia. Dan engkau sudah menang. Engkau sudah menang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena di dalam pergumulannya itu dia memperoleh kemenangan. Tuhan merubah sikap hati dari saudara kembarnya, kakak kembarnya, yaitu Esau. Tentunya Bapak Ibu Saudara bayangkan bagaimana orang yang marah. Itu yang terjadi terhadap Esau, tapi Tuhan jamah dia akibat pergumulan dari Yakub saudara kembarnya. Tapi ada satu hal yang berkesan di dalam kehidupan pribadi saya. Bagaimana kerendahan Yakub. Pada waktu dia berjumpa dengan abangnya Esau, dia kasih hadiah. Tentunya pada waktu itu kekayaan diukur dengan binatang peliharaan. Dan itu juga yang diberikan oleh Yakub kepada Esau. Tapi akhirnya Esau, karena Tuhan sudah jamah dia, Tuhan sudah lembutkan hatinya. Tadinya dia marah, akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Berbalik menyayangi adik kembarnya. Dan ada satu hal yang luar biasa, terbukti bagaimana Tuhan merubah kehidupan Esau ini.
di mana Yakub mengatakan bahwa dia melihat Esau seperti melihat wajah Allah, suatu hal yang luar biasa. Kejadian 33 ayat 8 saja. Ayat 8. Maka kata Esau, apakah maunya segala kawan binatang yang telah bertemu dengan aku ini? Apakah maunya segala kawan binatang yang telah bertemu dengan aku ini? Maka Saud Yakub, ia itu akan mendapat kasihan daripada pemandangan Tuhan. Supaya aku mendapat belas kasihan daripadamu. Maka kata Esau, hai adikku. Adalah cukup padaku. Ada cukup padaku. Biarlah tinggal padamu barang yang engkau punya. Biarlah tinggal kepadamu barang yang engkau punya. Maka Saud Yakub, janganlah kiranya demikian. Tegal sekarang hamba sudah mendapat kasihan daripada Tuhan. Tegal hamba telah mendapat belas kasihan dari Tuhan. Hendaklah Tuhan terima juga hadiah ini daripada tangan hamba. Karena adapun hamba melihat muka Tuhan itu, serasa hamba melihat wajah Allah. Serta Tuhan pun berkenan akan hamba. Perhatikan, Yakub berkata sebagai saudara kembar yang dilahirkan hanya mungkin beberapa detik bedanya. Kerendahan dari Yakub mengatakan Tuhan. Kakaknya dia bilang Tuhan. Ini satu penghormatan. Meskipun dia harus merendahkan diri dan dia berkat kemenangan yang dihadapi oleh Yakub pada waktu dia bergumul di Sungai Yabok. Pergumulan itu yang membuat dia menang. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Artinya engkau sudah menjadi pemenang. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan dari Yakub. Dan memang karena Tuhan yang menyertai akan kehidupannya. Selanjutnya dalam keturunannya adalah Yusuf. Yusuf ini sangat disayangi oleh orang tuanya karena dia dilahirkan pada masa orang tuanya juga sudah pada usia yang sudah lanjut. Sehingga dia disayangi. Tapi itu yang membuat saudara-saudaranya benci terhadap dia. Waktu dia membawa bekal untuk saudara-saudaranya, ternyata di situ kesempatan mereka untuk memperlakukan dia secara tidak adil. Malah ada rencana untuk membunuh Yusuf. Tapi ada saudaranya juga yang membela dia, sehingga dimasukkan ke dalam sumur buta dengan rencana apabila saudara-saudara sudah pergi, dia akan ambil kembali. Tapi ternyata ada orang Ismail yang lewat. Daripada dibunuh, lebih baik dia jual kepada Potifar. Tapi karena Tuhan yang menyertai, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan yang menyertai, kita perhatikan dalam Kejadian 39 mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 39 ayat yang pertama. Arakian, maka Yusuf itu dibawa oranglah turun ke Mesir. Maka Potifar seorang pegawai Fir'aun dan penghulu Widuanda, yaitu seorang orang Mesir, telah membeli dia daripada tangan orang Ismaili yang telah membawa akan dia turun ke sana. Maka Tuhan pun menyertai akan Yusuf. Sehingga ia seorang yang untung baik. Dalam segala perkara. Dan diamlah ia dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Maka apabila dilihat oleh tuannya akan hal diperhatikan oleh Potifar tentang keberadaan dari Yusuf ini. Dan diadakan Tuhan bahwa segala sesuatu yang dibuatnya itu beruntung oleh tangan Yusuf. Dibuat beruntung atau berhasil. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam kita mengerjakan pekerjaan, tentunya kita mau apa yang kita kerjakan itu berhasil. Tidak mungkin orang yang mau bekerja hanya kerugian yang dia rindukan. Tidak ada orang yang demikian. Tapi keberhasilan itu kalau ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita lihat bagaimana keturunan Ishak ini menjadi suatu bangsa yang besar dan dipimpin oleh Musa yang lemah lembut. Dan apa yang terjadi?
Musa juga berhasil. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai akan kehidupannya. Kita perhatikan dalam Keluaran 3 ayat yang ke-12. Keluaran 3 ayat yang ke-12. Maka firman Allah, bahwasanya aku kelak menyertai akan dikau. Aku kelak akan menyertai akan dikau. Dan inilah akan menjadi suatu tanda bagimu. Suatu tanda bagimu. Bahwa aku menyuruhkan dikau, apabila bangsa ini telah kau bawa keluar dari Mesir, maka kamu akan berbuat bakti kepada Allah di atas bukit ini. Jadi tujuan Tuhan mengeluarkan umat Israel yang mulai tertindas, mulai dipekerjakan paksa di Mesir, betul-betul mulai diperhamba. Firaun yang sudah tidak kenal lagi tentang Yusuf yang pernah menyelamatkan perekonomian Mesir pada waktu itu, sudah lupa. Dan akhirnya umat Israel ini betul-betul dijajah. Tapi Tuhan memilih Musa untuk mengeluarkan umat Israel dari tempat perhambaan Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang limpah dengan air susu dan madu, yaitu Kanaan. Meskipun Bapak Ibu Saudara, Musa juga kadangkala mengeluh kepada Tuhan tentang perlakuan umat Israel. Tuhan sudah keluarkan mereka, tapi pada waktu mereka tertutup jalan, pada waktu mereka berada di Laut Teberau atau Laut Kulsum, keluhan itu datang kepada Musa. Kenapa engkau hentar kami ke sini, Musa? Percuma, kami juga akan mati konyol. Karena di hadapan Laut Kulsum, sementara di belakang Firaun dan segala bala tentara mereka mengejar umat Israel ini. Keluhan umat Israel, tiadakah banyak kuburan di Mesir? Mereka anggap bahwa percuma Musa menghentar keluar mereka dari Mesir, padahal itu adalah kehendak Tuhan. Tapi disitulah kita lihat, manakala kita tertutup jalan, kadangkala kita beranggap wah, tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan yang menyertai akan kehidupan kita, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil terjadi. Bayangkan, Laut Kulsum terbelah dua. Ada kekeringan yang dilewati oleh umat Tuhan, umat Israel. Karena penyertaan Tuhan, sekali lagi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu selalu ayat yang disampaikan tentang pernyataan Yeremia sebagai pernyataan manusia, bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Tapi Tuhan juga menyatakan dengan pernyataannya sendiri, masakan ada perkara yang mustahil bagiku? Mungkin kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, atau anggaplah hambatan-hambatan yang kita hadapi di tahun 2020. Kita berdoa 2021 Tuhan buka jalan, amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia 32 ayat 17, pernyataan seorang nabi. Yeremia 32 ayat 17. Ya Tuhan gua, ya Tuhan gua, bahwasanya engkau juga sudah menjadikan langit dan bumi engkau sudah menjadikan langit dan bumi oleh maha kuasamu, dan oleh lenganmu yang terkedal. Oleh lenganmu yang terkedal. Sesuatu pun tiada yang mustahil kepadamu. Sesuatu pun tidak ada yang mustahil kepadamu. Pernyataan Allah dalam ayat 27. Ayat 27. Bahwa sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala manusia. Akulah Tuhan Allah segala manusia. Masakan ada perkara yang mustahil kepadaku? Masakan ada perkara yang mustahil? Asalkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan kita coba-coba melawan dengan kekuatan kita. Seperti umat Israel sekali lagi, meskipun keluhan itu datang kepada Musa, tapi Musa katakan, pertetapkanlah hatimu, jangan takut. Dua hal ini yang diminta oleh Tuhan kepada umat Israel untuk melihat pertolongan Allah yang besar pada waktu itu. Keluaran 14 ayat 12 mulai sampai 14. Keluaran 14 ayat yang ke-12. Bolehkah kata kami kepadamu di Mesir, lalu engkau daripada kami, dan biarkanlah kami diperhamba oleh orang Mesir?
Karena daripada mati dalam padang belantara ini, remaklah kami diperhamba oleh orang Mesir. Tetapi kata Musa kepada orang banyak, janganlah kamu takut. Jangan kamu takut. Bertetapkanlah hatimu. Bertetapkanlah hatimu. Maka kamu akan melihat kelak pertolongan besar daripada Tuhan. Kamu akan melihat pertolongan besar daripada Tuhan. Yang diadakannya bagimu pada hari ini juga. Pada hari ini, tepat pada waktunya, tidak terlambat. Meskipun seringkali kita anggap terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Karena adapun segala orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini, yaitu tiada kelihatan pula kepadamu sampai selama-lamanya. Bahwa Tuhan juga kelak berperang akan ganti kamu. Tuhan berperang ganti kamu. Dan kamu ini akan berdiam diri. Berdiam diri bukan bermasa bodoh. Kita berdiam diri di kaki Tuhan. Dan kita akan lihat cara Tuhan akan membela kehidupan kita. Kita berdiam diri di kaki Tuhan, kita akan lihat cara Tuhan akan menolong kita, melepaskan kita dari segala persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, karena Musa ditetapkan oleh Tuhan hanya sampai di Bukit Nebo, tidak menikmati tanah yang dijanjikan Allah kepada umat Tuhan, maka tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada Yusak. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan dalam Yusak 1 ayat 5, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Demikian juga yang berlaku kepada bapak ibu saya dan saudara. Yakin itu. Yusak 1 ayat 5. Seorang pun tiada akan tahan berdiri di hadapanmu. Seorang pun tiada tahan berdiri di hadapanmu. Pada segala hari umur hidup. Pada segala hari umur hidupmu. Seperti dahulu adalah aku serta dengan Musa. Seperti dahulu adalah aku Tuhan beserta dengan Musa. Begitu aku akan menyertai engkau. Begitu aku akan menyertai engkau. Tiada aku akan membiarkan dikau. Tiada aku akan membiarkan dikau. Tiada aku meninggalkan dikau. Tiada aku meninggalkan dikau. Yakin juga Bapak Ibu Saudara bahwa ayat ini berlaku kepada pribadi kita masing-masing. Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Meskipun kadang-kala dalam pemandangan kita Tuhan sudah tinggalkan saya, Tuhan sudah biarkan saya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena ada janjinya, Dia menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Nanti kita akan ikuti penjelasannya sebentar. Tapi kita lihat dulu bagaimana Samuel, karena pada waktu itu kebobrokan iman. Samuel yang muda, dia berkenan kepada manusia dan berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus dalam Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat yang ke-52. Maka Yesus pun makin bertambah-tambah hikmat. Yesus makin bertambah-tambah hikmat dan besar dan makin diperkenankan Allah dan berkenan kepada Allah dan manusia. Tapi mungkin kita katakan dia kan Tuhan, tidak heran kalau dia bisa berkenan kepada manusia dan berkenan kepada Tuhan. Tapi contoh yang saya sampaikan, Samuel, dia orang muda. 1 Samuel 2 ayat 26. Maka Samuel orang muda itu makin besar makin ia berkenan. Makin besar makin ia berkenan. Baik kepada Tuhan, baik kepada manusia. Sehingga Tuhan menyertai akan kehidupannya. Dalam 1 Samuel 3 ayat 19. Sekali lagi, Samuel disertai oleh Tuhan. 1 Samuel 3 19. Arakian, maka Samuel itu makin besar dan Tuhan pun adalah sertanya. Samuel makin besar dan Tuhan adalah sertanya. Dan sepatah kata daripada segala firman-Nya pun tiada yang tiada disampaikan. Jadi kita lihat, Tuhan adalah sertanya. Karena dia berkenan kepada manusia, berkenan kepada Tuhan. Selalu disampaikan bagaimana pada waktu itu mahal firman, sudah tidak lagi pewahyuan pada sedia kala. Apalagi anak imam Eli bobrok di pemandangan Tuhan.
Dan Samuel tidak terpengaruh dengan lingkungan. Bagaimana dia berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada manusia. Sehingga dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama, bagaimana Tuhan memberikan wahyu kepadanya, tapi melalui ujian terlebih dahulu. 1 Samuel 3 ayat 1. Hatta maka Samuel orang muda itu berkhidmatlah kepada Tuhan di hadapan Eli. Maka mahal firman Tuhan pada masa itu. Karena tiada wahyu pada sedia kala. Karena tidak ada lagi wahyu pada sedia kala. Sampai di situ. Kalau kita baca selanjutnya, tidak serta-merta dia menerima wahyu, dia diuji. Pada waktu malam, dia sementara tidur nyenyak. Samuel, dia pikir Imam Eli yang panggil dia datang. Dia tidur di gereja. Kalau sekarang biasa gereja tersendiri, pastori tersendiri, dia lari-lari untuk menjumpai Imam Eli. Tuhan memanggil saya. Imam Eli bilang, saya tidak panggil kau, pulanglah, tidur kembali. Begitu kedua kali, Samuel, dia lari. Dan dia menghadap Imam Eli sampai 3 kali. Bayangkan, saya tidak tahu kalau terjadi itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tengah malam tidur enak lalu dipanggil. Mungkin 1 kali oke, kedua kali orang Toraja bilang parai. Biarkan. Tapi kita lihat di sini juga kelihatan ketaatan yang membuat Samuel menerima wahyu daripada Tuhan. Mahal firman, tidak lagi wahyu pada sedia kala. Ketekunan, ketaatan, dan tentunya disertai dengan ketulusan. Tengah malam ini tidur nyenyak, tidur enak, lalu dipanggil sampai 3 kali. Sadarlah Imam Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Lalu Imam Eli ajarkan, kalau suara itu datang, katakan, saya ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kalau mau dipikir tidak mampukah Tuhan berkata kepada Samuel langsung, Samuel, bukan Imam Eli yang panggil engkau, tapi aku ini adalah Allahmu. Tapi sekali lagi ketaatan, ketulusan dari Samuel diuji, dan benar-benar dia tulus di pemandangan Tuhan. Sehingga sekali lagi, mahal firman, tidak ada wahyu pada sedia kala, tapi karena Tuhan menyertai dia, Bapak Ibu Saudara, dia menerima wahyu. Dan janji Tuhan ini juga berlaku kepada murid-murid Tuhan, dan termasuk Bapak Ibu saya dan Saudara. Pada waktu tongkat estafet pelayanan diserahkan kepada murid-murid, kalimat yang Tuhan katakan, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Matius 28 ayat 18 sampai 20. 18. Maka Yesus menghampiri mereka itu, lalu bertutur kepada mereka itu sabdanya, bahwa segala kuasa dikaruniakan kepadaku. Segala kuasa dikaruniakan kepadaku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Baik di atas bumi ini. Baik di surga, baik di atas bumi ini. Sebab itu pergilah kamu. Pergilah kamu. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Serta membaptiskan dia dengan nama Bapa. Membaptiskan dia dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mengajar dia menurut segala sesuatu yang aku pesan kepadamu. Mengajar dia menurut segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu. Maka ketahuilah olehmu. Ketahuilah olehmu. Aku ini beserta dengan kamu senantiasa. Aku ini beserta dengan kamu senantiasa sampai di situ. Sehingga bukan terus sehingga sampai kepada kesudahan alam. Ini janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Saya juga merasakan penyertaan Tuhan mulai dari tanggal 1. Meskipun setiap minggu saya harus kembali ke Makassar, ke Toraja, pulang ke Luwu, Sukamaju, Palopo, pulang ke Toraja. Hari kemarin baru pulang lagi. Bapak Ibu Saudara, ini ada panggilan lagi mulai tanggal 28, 29, 30. Saya takut menolak pelayanan selagi ada kekuatan, seperti pujian, selagi ada kesempatan. Banyak yang ragukan, tapi di sini saya lihat karena penyertaan Tuhan,
Sehingga Tuhan yang memampukan. Kemarin 2 kali saya melayani, siang di Lolai Mapia, sore malamnya di Singki. Habis ibadah, ganti baju, pulang. Jadi kita perhatikan, karena penyertaan Tuhan, saya terlalu yakin dengan janji Tuhan ini. Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Tuhan tidak berdusta. Saudara, Tuhan yang memberikan kemampuan. Dulu sebelum saya tua seperti ini, khotbah 1 kali, langsung parau. Apalagi kalau mau berturut-turut. Tapi itulah kuasa Tuhan, karena Tuhan menyertai. Tuhan memberikan kemampuan. Saya kira percaya Bapak Ibu juga pasti merasakan. Karena Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dan Tuhan Yesus selain karena Dia adalah Tuhan, Dia berhasil melayani pelayanan pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepadanya karena Tuhan menyertai dia. Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Dari hal Yesus orang Nazaret itu, bagaimana Allah sudah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, yang berjalan sekeliling berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan. Dan menyembuhkan sekalian orang yang dikuasai oleh iblis. Menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis. Sebab Allah beserta dengan dia. Sebab Allah beserta dengan dia. Jadi kita lihat, kalau Allah beserta dengan kita, sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Kita ini manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan. Tapi sekali lagi, kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, artinya kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Roma 8 ayat 31. 8 ayat 31. Sekarang apakah hendak kita katakan atas segala hal itu? Jikalau Allah memihak kita, jikalau Allah memihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita berusaha supaya kita memperkenankan Tuhan, sehingga Tuhan ada di pihak kita. Kalau jalan kita memperkenankan Tuhan, Amsal 16 ayat 7, musuh kita sekalipun diperdamaikan oleh Tuhan dengan kita. Itu rahasianya. Kalau jalan kita memperkenankan Tuhan. Sebab itu Nabi Yesaya bernubuat dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut, karena kita manusia kadangkala diperhadapkan dengan ketakutan. Saya percaya semua di sini pernah merasakan dan mengalami namanya ketakutan. Tapi firman Tuhan datang mengingatkan kita, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut. Jangan takut. Karena akulah sertamu. Karena akulah Tuhan beserta dengan kita. Janganlah kau bimbang. Jangan kau bimbang. Karena akulah Allahmu. Karena aku Allahmu. Aku menguatkan di kau. Aku menguatkan di kau. Lagi aku menolong kau. Aku menolong di kau. Lagi aku memapan kau. Aku memapan kau. Dengan tangan kanan kebenaran. Dengan tangan kanan kebenaran. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tema pada malam hari ini disebut orang namanya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Sekali lagi, kalau kita ada sebagaimana ada, kita masih hidup, bergerak dan bernapas, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan, bukti penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini.